Ya, terima kasih sudah dibantu saya untuk sharing. Waktu menerima surat dari Mbak Le, ya itu ada COVID-nya sebenarnya. Jadi saya sudah membuat 2 PPT, tapi setelah saya baca judul saya ternyata mengenai pekerja perempuan dan dampaknya dalam undang-undang terkait terbitkannya. Nah, kalau tadi saya mendengar dari Ibu narasumber pertama ya, mengenai hal-hal yang merupakan hal-hal yang bisa berdampak pada perlindungan pekerja perempuan, terutama dalam keadaan COVID. Nah, kalau ini kita sudah keadaan COVID, ternyata pada bulan Oktober kita kemudian mengenal ada diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, bahkan kemudian ada perubahan dalam PP Nomor 35 tahun 2021, beberapa hal terkait terutama PKWT, kemudian uang kompensasi, jangka waktu PKWT, ya. Nah, ini saya komentari beberapa saja. Ya, tadi sudah dibilang oleh disampaikan oleh Ibu moderator bahwa tidak ada perubahan yang menyolok khusus untuk perempuan. Ya, bahkan pengaturan perlindungan pekerja perempuan pada Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan tidak diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Namun, tadi seperti juga disampaikan Ibu moderator, ada beberapa hal terkait yang juga pekerja perempuan ikut mengalami perubahan ini. Yang pertama, pendapat saya pribadi mengatakan memang jangka waktu PKWT dalam PP 35 2021 yang merupakan turunan Undang-Undang 11 tahun 2020 mengatakan maksimum kontrak itu 5 tahun. Namun ada terusannya, dapat diperpanjang lagi. Nah, banyak orang bertanya pada saya, pada dasarnya menurut saya kontrak berubah sejak PP 35 tahun 2021 yaitu menjadi bisa selama-lamanya. Itu menurut saya ya. Karena bisa berubah ya. Kemudian ada pekerja musiman. Dalam pekerja musiman tidak hanya berdasarkan musim tapi juga kalau ada pekerjaan tambahan. Bisa, tidak dijelaskan alasannya. Pekerjaan tambahannya seperti apa? Nah, ini menjadi tantangan bagi pekerja perempuan mengenai hal-hal yang semula dulu diatur tidak demikian. Tentu saja ada juga yang lain ya, yaitu dengan pemberlakuan PP nomor 35 tahun 2021 apakah perjanjian kerja yang lama yang semula dimiliki oleh pekerja tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan yang masih berlaku sampai sekarang tentu memerlukan perubahan. Karena dulu nggak diatur mengenai kompensasi, setelah berakhirnya kontrak sekarang ada. Kemudian apakah bisa dengan adendum perjanjian kerjanya ditambahkan dengan tambahan perjanjian, apakah bisa demikian? Nah, sehingga apa kemudian? Ya tadi seperti disampaikan Ibu narasumber yang pertama bahwa memang ini wanita perlu juga bernegosiasi dalam banyak hal mengenai perubahan-perubahan di dalam berkaitan dengan Undang-Undang 11 2020 dan PP 35 tahun 2021. Mohon maaf bisa dilanjutkan ke bawah. Ya, ini permasalahan yang timbul menurut saya secara umum sebenarnya ya, yaitu pasti di dalam di dalam perusahaan terjadi perubahan. Banyak pemberi kerja dan perusahaan menghubungi saya. Sebenarnya yang berniat baik adalah bertanya, kami ini membuat PP, kami ini membuat PKB. PP itu peraturan perusahaan maksudnya. Sudah sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Tapi kemudian keluar Undang-Undang 11 2020. Apakah kami harus mengganti PP kami? Nah, itu mungkin banyak pertanyaan. Demikian juga dengan kita sebagai pekerja perempuan. Apakah kita bisa minta kepada perusahaan atau pemberi kerja, oh ini udah ganti PP-nya. Harus ganti PP-nya karena ada peraturan pemerintah yang baru. Nah, hal-hal yang menguntungkan sih kita mau-mau saja diganti ya, misalnya ada kompensasi dan lain sebagainya. Ada pertambahan jam lembur ya, juga demikian nanti di bawah ada. Tetapi ada juga yang merugikan kita, misalnya pekerja tetap itu tidak lagi mendapat pesangon dengan jumlah maksimum 28 kali tetapi 19 kali ditambah CKP gitu. Nah, ini hal-hal demikian sering ditanyakan kepada kita semua bagaimana. Kalau saya pribadi mengatakan sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang 13 2003 adalah ketentuan yang tidak lebih buruk atau tidak kurang daripada yang diatur 11 2020. Jadi kalau perusahaan setuju bagaimana?
ya udah nggak apa-apa, pekerja perempuan pun tetap saja menggunakan peraturan perusahaan atau PKB yang disetujui perusahaan yang lama. Itu menurut saya. Cuma ada tantangannya tentu saja. Kemarin saya bicara pada beberapa pihak, kalau mendaftarkan peraturan perusahaan pasti dilihat tidak hanya oleh dinas, tapi juga oleh kementerian. Kalau mendaftarkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan, pasti diminta untuk mengubah aturan sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru atau yang kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, mohon diteruskan berikutnya. Ya, terima kasih. Nah, ini jenis pekerjaan PKWT. Saya mengenal ada seorang tokoh LSM, kebetulan beliau juga mantan bimbingan saya di S2, ya, seorang presiden dari sebuah LSM. Ini ada pekerjaan yang perempuan yang sangat diadvokasi oleh beliau, yaitu pekerjaan yang bersifat pemborongan pekerjaan. Jadi pekerja perempuan mendapat borongan dari perusahaan, dibawa dikerjakan di rumah. Jadi sesuai dengan target berapa hasil dalam hari itu, begitu ya. Jadi misalnya membuat bulu mata gitu ya, nanti dia dikasih order menempel membuat bulu mata palsu. Nah, sehari dapat berapa, dia akan dibayar berdasarkan bulu mata itu, ya, berapa jumlahnya sehari, berapa pasang gitu. Nah, ini apakah masuk PKWT? Tentu saja tidak ya. Definisinya masih mirip, selesainya pekerjaan tertentu, berjangka waktu 5 tahun, dan untuk pekerjaan tertentu boleh diulang. Nah, ini pekerjaan apa? Tidak dijelaskan di dalam PP, juga undang-undang. Kemudian bagaimana perhitungannya? Karena beda untuk kerja harian. Tadi yang saya ceritakan itu sebenarnya namanya pekerja BO, by order, berdasarkan beban pekerjaan. Tetapi tadi saya katakan kalau part-time, paruh waktu, by order itu pekerjanya datang ke perusahaan, bukan mengerjakan di rumah. Kalau mengerjakan di rumah tentu tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik 11/2020, baik 13/2003, bahkan PP-PP turunannya tidak ada. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur pekerja yang bekerja di sektor formal, termasuk pekerja perempuan. Nah, kemudian juga tadi saya katakan, jika demikian maka perlu menurut saya pekerja-pekerja, khususnya pekerja perempuan, ada juga terlibat di dalam mereview peraturan perusahaan, atau sederhananya mereview perjanjian kerja bersama, mereview perjanjian kerja, apakah ada hal-hal yang berubah dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Mohon maaf, bisa diteruskan ke bawah. Ya, jadi memang ada jenis-jenis pekerjaan yang baru yang walaupun namanya sama dengan yang dulu, ini juga pekerja musiman, tergantung musim dan pekerjaan tertentu, kondisinya tertentu. Tapi pada bagian lain disebutkan pekerjaan tambahan. Jadi di dalam perusahaan boleh dong ya, setiap pekerja mendapat pekerjaan tambahan dan dia dianggap sebagai pekerja musiman. Padahal setahu saya, apalagi di masa COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang bekerja memang tergantung pada order dari pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan ya tambah lagi pekerjaannya. Apakah demikian? Silahkan nanti yang ingin menyampaikan di dalam perusahaan masing-masing atau di dalam bekerja, apakah sudah mulai diterapkan aturan mengenai pekerja musiman. Ya, tadi sambil menunggu giliran, saya menjawab sebuah WA yang sampai kepada saya. Tadi saya bilang nanti aja ya jawabnya habis jadi pembicara, karena kebetulan teman sendiri yang bertanya. Tapi akhirnya saya, kok nggak enak ya kalau saya habis selesai, nanti mungkin sudah selesai jam kerja dia. Jadi teman saya bertanya, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, apakah berarti undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan dan peraturan-peraturan turunannya? Jawaban saya, selama Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan turunannya belum ada perubahan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun pihak yang berwenang lainnya, maka undang-undang itu tetap berlaku. Ya, jadi tidak masalah Undang-Undang 11 2020 diajukan ke MK,
ya, atau nanti PP 35, PP 37 2021 diajukan ke MA, tapi menurut saya tetap saja masih berlaku sepanjang itu belum diadakan perubahan yang lain. Nah, itu yang saya tadi sempat jawab sebelum saya presentasi hari ini, siang ini. Baik, mohon izin diturunkan